kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya akan melakukan diseminasi, di mana ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan program guru penggerak yang saya ikuti. Saya ikut di CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro, yang nantinya semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua, tentunya di lingkungan sekolah kita ini. Agenda kegiatan kita yang pertama pembukaan, presentasi konsep, tanya jawab dan refleksi. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran hari ini, guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita akan mempelajari yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah makna dari disiplin? Yang selama ini kita ketahui, yang aslinya disiplin itu adalah artinya belajar. Nah, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Nah, tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna dari disiplin yang pertama awalnya adalah dari kata belajar, tapi selama ini kita sudah salah persepsi. Disiplin itu berarti harus mematuhi aturan, seperti itu. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin yang sebenarnya itu harus ada dalam diri kita. Kalau kita sampai tidak bisa menguasai disiplin diri, berarti nanti ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita, atau dari pihak eksternal. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, jadi dalam dirinya, yaitu berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin positif ini sudah tertanam dalam diri siswa, maka dia itu akan disiplin dari diri sendiri, tidak akan
bisa dirayu, bisa dibujuk dengan hukuman ataupun hadiah. Dengan sendirinya dia akan berlaku positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang harus selalu kita pahami, kita terapkan. Jadi merdeka itu bukan merdeka sebebas-bebasnya, ya, tidak terlepas dari perintah, tapi harus cakap, membuat memerintah diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, disiplin positif ini tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Semua nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dimanapun, terutama sekarang ini di sekolah, itu berpusat pada profil pelajar Pancasila. Dari 6 dimensi ini yang dijabarkan menjadi beberapa perilaku sehari-hari, itu berpusat pada profil pelajar Pancasila yang sebagai kita pegang teguh untuk menuntun anak menjadi lebih baik. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, jadi manusia itu berperilaku itu ada motivasinya, ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi sebab musabab dari perilaku manusia itu salah satunya yang pertama untuk menghindari hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Atau itu motivasi itu dari luar, eksternal. Saya melakukan ini supaya tidak dihukum guru ini. Itu berarti motivasinya dari luar, tidak dari dirinya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan, apa yang akan saya lakukan itu nanti dapat hadiah apa? Itu kalau dipancing dengan hadiah. Berarti motivasinya itu bukan dari diri sendiri, tapi dari eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa ya yang diinginkan oleh orang lain. Oh ya, kalau yang ini untuk diri sendiri ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini yang diri sendiri. Saya melakukan ini karena saya punya motivasi, saya ingin ingin menjadi apa. Itu dari diri sendiri. Nah, di dalam sekolah dari dulu kita mengenal yang namanya peraturan, tata tertib dan sebagainya. Saat ini tata tertib atau peraturan itu digantikan dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita bisa amati dari peristiwa sehari-hari. Mengapa kalau kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa harus menggunakan helm? Supaya selamat, gitu. Tapi panjenengan supaya tidak ditilang. Nah, pasti tetap ada pelanggaran. Nah, pelanggarannya itu pasti supaya aman, supaya tidak ditilang, saya pakai helm. Berarti ini kan bukan dari diri sendiri, ada faktor eksternalnya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Kenapa kira-kira? Nah, supaya selamat dari COVID kalau kita. Tapi seiring berjalannya waktu, peraturan itu tetap dilanggar karena merupakan peraturan, tidak ada kesadaran dari diri. Apa yang masuk rumah sakit mau masker, mau nak nganggo masker oleh lagi lah. Akhirnya itu kan menjadi aturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan? Kenapa? Biar bisa duduk di belakang. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari keyakinan kelas ini ditujukan untuk menggerakkan untuk kesadaran diri siswa kita, ya. Jadi untuk berperilaku yang baik. Jadi bukan semata-mata untuk mematuhi peraturan. Nah, nilai kebajikan pada keyakinan kelas kita lihat. Kalau pada peraturan itu biasanya kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan pada keyakinan kelas itu yang dituju dari itu apa? Yaitu tanggung jawab, ya kan? Sudah membaca buku, kita tanamkan tanggung jawab di situ, mereka akan sendirinya mengembalikan buku tanpa disuruh, tanpa diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Dilarang mengganggu orang lain. Di situ keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan kelas kita itu yang ditujukan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran, sabar menunggu. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan anak-anak kita. Nah, tahapan untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas itu kita harus sepakat dengan anak didik kita, dengan murid-murid kita. Mereka ingin usul saran pendapat seperti apa, inginnya bagaimana. Itu kita catat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar seperti itu, di mana semua anggota kelas itu bisa membaca dari curahan semua murid di kelas itu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Mengganti kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Nah, di sini kalau kita peraturan itu kan dilarang apa? Contohnya dilarang menggunakan sepatu selain hitam contohnya. Berarti kan kita ganti dengan kalimat yang positif. Jangan menggunakan dilarang. Karena anak-anak sekarang ini kalau kita beri kata dilarang akan dilakukan. Nah, seperti itu. Gantilah dengan kata-kata yang positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, mungkin ada yang perlu ditambah, ada yang perlu diganti. Itu harus ditinjau kembali. Di sini peran seorang guru sangat utama di sini. Kira-kira mana yang pantas untuk dijadikan keyakinan kelas, mana yang tidak, itu kita harus benar-benar meninjau kembali. Kemudian kata-katanya itu tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu panjang. Keyakinan kelas itu hanya 3-7 keyakinan. Jadi kalau selama ini kita pasang aturan kelas 1-20 sampai 30, nah itu pasti tidak bisa maksimal bagi anak-anak. Hanya sebagai pajangan saja. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya. Ditandatangani setuju atau tidak. Ya, karena itu sudah merupakan kesepakatan mereka, tentu pasti mereka ada kesadaran diri. Oh iya, aku kemarin sudah usul ini, berarti harus saya tepati. Sudah sepakat seperti ini harus saya jalankan, seperti itu. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut? Nah, tentunya pelanggaran ini ada 3 jenis hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Selama ini kalau kita ada peraturan tata tertib, ada pelanggaran, berarti kita melakukan hukuman, gitu, atau sanksi. Nah, sekarang kita coba. Ternyata hukuman itu adalah identitas yang gagal. Ya.
Sedangkan untuk identitas yang sukses itu berupa konsekuensi dan restitusi. Panjenengan bisa amati, kalau yang pertama hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, dan akibatnya dalam jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, ia memang adil. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif akan meningkat karena ada hukuman itu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, gitu. Walaupun ada hukuman, murid terawati, dia tetap akan melanggar. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau ada hukuman di sekolah seperti ini, dia nurutnya hanya di sekolah, di rumah akan berbeda lagi. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi sesuatu harus terjadi, dia baru menerima konsekuensinya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan untuk restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Korban akan mendapat ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Masalah juga dapat terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini pada hukuman biasanya kita peraturannya adalah ini, kamu harus ini, gitu. Dari akibatnya itu murid akan membenci peraturan. Nah, negatifnya di situ biasanya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu merupakan suatu ancaman. Kemudian jika konsekuensi itu nanti kita akan memberikan seperti ini, apa peraturannya? Seakan-akan disadarkan dulu, peraturannya apa toh? Mampukah kamu melakukannya? Atau terima kasih. Nah, di sini murid atau anak akan menghormati peraturan. Nah, konsekuensi ini sifatnya adalah netral, lakukan apa yang saya katakan. Jadi tidak menjudge, tidak mengancam, sifatnya netral. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Positifnya restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi anak benar-benar disadarkan dan berusaha anak itu menemukan solusinya sendiri. Kita hanya membimbingnya. Sedangkan hukuman itu modenya paksaan. Konsekuensi itu stimulus respon. Sedangkan restitusi teori kontrol. Dengan bisa simak. Kalau saya bacakan juga terlalu panjang, nanti saya bagikan materinya. Terus untuk konsep diri buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri baik, tapi kalau restitusi konsep dirinya akan menjadi lebih kuat. Murid anak menyembunyikan kesalahan. Kalau ada hukuman, pasti anak ini akan lempar batu sembunyi. Tapi kalau konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Oke, karena kita apa atau perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan.
atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini biasanya hukuman itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan, gitu. Contohnya, anak datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Cepat, kamu keluar, jangan ikut pelajaran. Atau kamu push up. Nah, itu kan tidak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan. Itu hukuman. Dan efeknya sangat luar biasa sekali untuk anak. Kemudian konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi memang dibuat oleh guru, tapi anak-anak sudah tahu konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sekarang di sini saya akan coba ada beberapa pelanggaran. Nah, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Hukuman, ya. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena sudah menumpahkan berarti harus membersihkannya. Konsekuensi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Nah, semuanya itu berpusat dari peraturan kelas. Oke. Nah, dari peraturan kelas ini kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi bukan langsung peraturan kelas ke anak-anak, kita emas menjadi keyakinan kelas ini, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan itu sudah positif, maka akan membudaya, akan menjadi budaya positif. Nah, contoh di sini, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jaluk bekal temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Pasti setiap anak melakukan suatu pelanggaran itu ada alasannya, ya. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini kita perhatikan, yang pertama ini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, restitusilah yang paling terbaik untuk mengatasi anak-anak yang melanggar keyakinan kelas atau peraturan tadi. Nah, tahapannya tadi menstabilkan identitas itu maksudnya
kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk validasi tindakannya, itu semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan itu kita semua memiliki motivasi internal. Kita perjelas lagi, pada langkah pertama menstabilkan identitas, yaitu penguatan yang dikatakan guru, itu langkah pertama. Ya, seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Iya, kan manusiawi. Tidak ada orang yang paling benar, ya. Pasti ada berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Jadi itu ketika anak berbuat kesalahan, langkah pertama kita menstabilkan identitas ini. Jadi kata-kata yang bisa diucapkan guru diantaranya, contohnya seperti ini kan. Ibu dulu juga pernah berbuat salah seperti itu. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan yang benar, tetapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak saling menyalahkan, dicari masalahnya dulu. Nah, setelah langkah menstabilkan identitas ini, kita mempalingkan tindakan yang salah. Nah, contoh perkataannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus memukul teman? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi esok? Kamu boleh tetap melakukan sikap itu, tetapi maukah kamu tambahkan sikap baru yang lebih baik? Itu setelah identitas masalah tadi, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, penguatan yang dikatakan guru, nilai apa yang kita percaya di kelas sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi kan di akhirnya kita kan sudah sepakat nilai apa yang harusnya kita sepakati. Kelas yang ideal itu yang seperti apa. Jadi di sini anak akan berpikir, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan tindakan tersebut? Nah, anak berpikir, lama-lama nanti akan muncullah kesadaran diri. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi membentuk karakternya. Fokus pada solusinya. Jadi harus menemukan masalahnya, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kan kalau anak sudah berbuat salah, kalau kita hukum, pasti sama teman-temannya akan jauhi dan sebagainya. Jadi di sini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk restitusi ini dalam pelaksanaannya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Apakah kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol bagi kita seorang guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Biasanya kata-katanya itu kan, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Jadi guru itu seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Yaitu cara guru itu sendiri. Nah, itu kan kita sadari semua, kita pernah menjadi seorang penghukum ya. Sadar ya. Setiap hari. Oke. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nanti anak akan merasa bersalah. Ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Anak akan merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu
kamu berbuat begini. Nah, di sini posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Oh iya, berarti aku salah. Oh berarti aku jahat. Murid merasa tidak berharga di sini dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pasti kita sudah pernah ini juga kan, membuat sering sekali dengan tujuan untuk memberikan efek jerah, gitu. Yang ketiga, kita sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah ini sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Boleh apa tidak? Ya boleh. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, tapi ada efeknya, ada akibatnya, dan tidak untuk guru lainnya. Nah, kalau umpamanya di suatu sekolah anak ini merasa teman dengan Pak Pras, maka nurutnya yang di Pak Pras, kalau yang lain tidak. Nah, yang berikutnya, guru sebagai pemantau. Ya, hanya dipantau. Peraturannya apa toh? Kalau anak melakukan kesalahan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, di sini seseorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ya pernah melakukan? Sering. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nah itu kembali ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas tadi. Apa kamu meyakininya? Jadi anak itu dipancing. Apa yang kita yakini? Apa kamu sudah meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu? Jadi keyakinannya ini, kamu mau memperbaiki enggak? Bersedia memperbaiki enggak? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya kan? Jadi anak di sini akan berpikir, kalau saya memperbaiki ini, maka saya ini nanti bagaimana? Hasilnya bagaimana? Pasti akan berpikir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak dipancing untuk memecahkan masalahnya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Jadi kita membimbingnya. Kalau mereka itu memberikan solusi yang kurang tepat, kita giring dengan kata-kata supaya bisa ke arah solusi yang terbaik. Nah di sini manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, saya percaya ini juga pernah kita lakukan, cuman kita tidak sadar ini termasuk apa. Ya, dari kelima tadi kira-kira yang terbaik adalah sebagai manajer, ya sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi atau dari hal-hal yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Ini materinya sudah selesai. Sebenarnya ada aksi nyata kemarin yang saya syuting dengan anak-anak itu memperagakan tentang manajer di sini. Lain kali saya akan kirimkan pada Tanjung semua untuk dilihat videonya bagaimana cara mengatasi masalahnya di posisi manajer. Apakah bisa contoh kita ada suatu masalah, kita mengontrol diri kita, melakukannya ada dua versi. Saya juga teman Bu, tapi juga manajer. Apakah boleh kira-kira? Boleh. Ya, boleh. Mana yang diperlukan? Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kita yang paling hindari adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum, ya. Karena anak yang dihukum itu pasti efeknya dia akan membenci gurunya itu. Pasti. Kita juga mungkin kita sudah pernah pada waktu kita sekolah, jika kita dihukum pasti punya rasa dendam yang sangat ya Allah. Nah, anak yang dihukum
akibatnya dia pertama benci, akhirnya lapor ke orang tua. Nah, lapor orang tua itu pasti ditambah-tambahin, gitu. Gitu. Akhirnya orang tua ini akan terpancing emosinya, nah, seperti itu. Oh, pernah? Oh, itu gara-gara anaknya dihukum. Karena perempuan. Oh, itu melakukan apa itu pada? Padahal kesalahannya sangat sepele, gitu. Dituturi, tapi kan perkataan gurunya ini yang tidak bisa mengontrolnya. Nah, akhirnya anak menjadi benci ataupun dendam disampaikan ke orang tua. Nah, itu yang nah, itu yang perlu ya memang itu yang perlu PR kita sebagai guru untuk menyadarkan wali murid untuk melek terhadap pendidikan. Jadi tidak semata-mata orang tua itu wis di rumah tidak diopeni, tapi dipasrahkan ke sekolah, tapi sudah merasa dipasrahkan, kecewa, terus protes. Nah, seperti itu. Itu harus sepintar-pintar kita sebagai guru untuk mengatasi masalah ini. Pasti setiap kelas punya masalah di kelas, dan kita harus bisa memposisikan kita sebagai manajer, ya. Jadi langkah-langkah restitusi itu tadi mungkin pertama sebagai teman, nanti kita bisa mengacu atau menuju pada akhirnya sebagai manajer bisa. Yang penting kita tidak menjadi seorang penghukum. Itu yang harus kita hindari. Apalagi sekarang ini kalau murid kita hukum, wali murid lapor polisi. Gitu. Nah, dari tadi mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke refleksi. Ya, peristiwa apa saja yang terjadi selama mengikuti diseminasi ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan setelah panjenengan mendapatkan materi ini, apa yang panjenengan dapatkan. Monggo mungkin oh saya dulu seperti ini, oh ternyata seperti ini, monggo silakan. Terima kasih Ratna untuk refleksi yang pertama. Dari sebuah pertanyaan, peristiwa apa saja yang terjadi selama mengikuti kegiatan diseminasi atau penerapan pada materinya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya ke materi awalku. Jadi di awal tadi ada tidak usah maksudnya. Jadi tadi ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Itu sering sekali bahkan saya sampaikan saat saya ngajar dulu. Kemudian sekarang ini saya memahaminya, benar-benar paham saat saya mengaplikasikannya di kelas. Ya, posisinya dulu kan saya secara teori, sekarang prakteknya. Nah, mungkin kalau secara teori kita gampang untuk mengatakan motivasi ekstrinsik itu memang yang paling mudah bagi seseorang. Contohnya misal saya sendiri pun, misalkan ya, saya sudah dimarahi untuk belajar masak, tapi saya sampai sekarang kan saya nggak mau belajar masak. Saya nggak ada, ya sadar diri saya tuh kan nggak ada. Itu saya ke kasus diri saya sendiri dulu. Kemudian itu kan padahal ekstrinsiknya itu udah banyak, cuma memang nggak ada konsekuensinya. Kalau saya nggak masak kan saya bisa beli, yang di rumah kan tetap bisa makan, kan gitu logikanya. Tapi mungkin atau misalkan saat di rumah itu benar-benar nggak ada yang memasak, seumpama orang tua di rumah saya misalkan kapundhut meninggal, otomatis kan di rumah nggak ada orang, Bu. Mungkin itu akan menjadi sesuatu yang memotivasi intrinsik saya. Nah, itu kita kembali ke sebenarnya memang intrinsik itu sangat sulit, nggak bisa. Walaupun ke anak kita ngajari dia, ya ke anak itu kita ngasih tahu motivasi dia.
jajal toh jadi anak itu yang manut, misalkan ya ini kita ngasih tahu jadi anak itu yang manut, yang perintah pada maksudnya mematuhi aturan pada perintah gitu. Kalau si anaknya ini entah setiap hari diberitahu seperti itu, tapi di diri anak itu nggak ada niatan sama sekali dari dia, entah 100 kali 1000 kali tidak akan berubah. Semua kembali lagi ke watak juga. Jadi kaitannya itu saling berkaitan. Kemudian sekarang kalau kita bahas ke murid, ke siswa nih, ke siswa. Memang tidak semua hal itu bisa di apa itu yang tadi yang dibahas itu ke restitusi. Jadi tidak semua faktanya, tidak semua restitusi itu bisa diterapkan. Karena apa? Sejak awal kita tidak menerapkan restitusi itu, kecuali ya misalkan murid kelas 1, misalnya murid Bu Rizky kan awal dengan tipe seperti itu, ya sejak awal Bu Rizky sudah menanamkan restitusi, ya nanti sampai di kelas 6 gurunya menerapkan restitusi terus mungkin si anak akan terbiasa, tetapi di rumah juga harus dibiasakan, kan orang tuanya harus dikasih tahu juga. Karena kalau kita di sekolah itu sebagai guru menerapkannya restitusi, tetapi di rumah orang tuanya memberikannya hukuman, itu nggak bisa. Nah, jadi semua kembali lagi ya ke di rumah, kehidupan di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Kalau sekolahnya kita memang selalu restitusi yang diberikan, tetapi di rumahnya enggak bisa. Apalagi tadi kaitannya dengan motivasi intrinsiknya. Kalau saya yang pertanyaan pertama itu. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya itu sangat berkaitan sekali nih. Karena itu kita sebagai guru di sini dan saya sudah mengenalkan apa itu restitusi. Mari kita sepakati bersama. Dan ini memang nggak bisa langsung hari ini restitusi sesok bar, ya nggak bisa. Itu harus ada tahapan yang berkelanjutan. Dari kelas 1, kelas 2 longgar, gimana gitu. Kelas 3 mau restitusi, kelas 4 longgar lagi. Nah ini anak juga akan tidak bisa stabil untuk mematuhi atau meyakini kelasnya tadi yang sudah disepakati. Karena itu kita perlu samakan persepsi, kita satukan visi, kita harus melakukan restitusi di semua kelas, ya. Kita sepakati supaya nanti juga untuk hasil yang terbaik untuk anak didik kita, ya. Pengennya gitu. Nah, kita intinya harus bisa mengontrol diri, ya. Mengontrol diri dulu, sabar dulu. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati murid kita, gitu. Apalagi kita seorang guru, digugu dan ditiru. Sesuatu yang kita ucapkan itu juga merupakan suatu doa, ya. Jangan sampai doa itu kembali ke diri kita dan anak cucu kita. Itu pasti itu, ya. Kalau kita menanamkan perbuatan baik sekecil apapun, itu akan kembali kepada diri kita. Kalau tidak kembali kepada diri kita, pasti anak cucu kita yang akan menerimanya, begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk sekolah kita. Kita teruskan restitusi kepada anak didik kita, dan kita menjadi seorang manajer. Manajer turen, ya, manajer bahasanya, bukan penghukum. Bukan penghukum. Baik, dari saya terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk kedepannya, mungkin jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan restitusi ini, bisa konsultasikan kepada saya. Insya Allah saya bisa membantu semaksimal mungkin. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.